Ya, selamat pagi anak didik kami. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Apakah semua sehat-sehat? Sehat. Iya, terima kasih dan puji Tuhan karena semua anak didik kami dalam keadaan sehat. Syukur kita terhadap Tuhan, alangkah baiknya kita bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu saya undang anak didik kami untuk berdiri semua. Amin. Ya, terima kasih. Kita cek kehadirannya ya. Iya, bagus. Ternyata semua hadir. Iya, yang menjadi pelajaran kita pada minggu yang lalu adalah apa? Mengaku terhadap keluarga. Iya, jadi pelajaran kita sekarang adalah tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah dengan bahan Alkitabnya yaitu adalah Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kompetensi dasar kita adalah memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kemudian 41 bersaksi tentang peran Allah dalam keluarganya. Sedangkan yang menjadi indikator pencapaian kompetensi adalah satu, menjelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dan kemudian yang kedua, mengimplementasikan pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik secara individu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan keluarga. Dan yang ketiga, menguraikan ciri keluarga yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran aktif dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan model discovery learning, maka peserta didik mampu satu, menjelaskan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik secara individu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan keluarga. Dan ketiga, menguraikan ciri keluarga yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Sedangkan penilaiannya nanti adalah secara assessment for learning, as learning, dan of learning. Apakah yang dimaksud dengan keluarga yang bahagia? Silakan anak didik kami diamati. Iya, sudah siap anak didik? Iya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan keluarga bahagia dari gambar ini? Iya, silakan. Yang dimaksud dengan keluarga bahagia adalah keluarga yang tempat kedamaian dan saling menghargai antara anggota keluarga. Iya, bagus. Jadi jika di dalam keluarga itu ada kedamaian, ada sikap saling menghargai antara ayah, ibu, atau orang tua dengan anak-anaknya, kemudian anak-anak dengan saudaranya. Itulah keluarga bahagia. Yang lain? Iya, silakan.
menurut dia terdapat sikap saling pengertian. Bagus. Kemudian yang lain ada, ya. Keluarga bahagia adalah keluarga yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan agar kita takut. Iya, bagus. Menurut dia keluarga bahagia itu adalah dengan menerapkan sikap takut akan Tuhan. Setiap orang memiliki definisi yang berbeda tentang keluarga bahagia. Yang diantaranya ada berpikir bahwa keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi, dapat membeli apapun yang diinginkan. Itu menurut orang yang lain. Kemudian ada lagi yang beranggapan bahwa keluarga bahagia itu adalah keluarga yang terpandang, berpendidikan tinggi, dan memiliki jabatan yang tinggi. Tetapi dalam ajaran Kristen yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukanlah materi atau jabatan, tetapi sikap takut akan Tuhan. Setidaknya tadi ada dua hal yang harus dilakukan keluarga Kristen, yaitu yang pertama, dalam keluarga harus hidup saling mengasihi dan menghormati, agar dalam keluarga tercipta iklim keluarga yang penuh dengan kedamaian. Bertumbuh dalam Kristus secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah perubahan paradigma hidup ke arah Kristus. Jadi bertumbuh berarti berubah, dan jika tidak ada perubahan berarti tidak bertumbuh. Ciri-ciri untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas seperti yang ada pada gambar itu, menghasilkan buah yang berkualitas. Nah, untuk itu diperlukan akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Jadi keluarga yang berkenan kepadanya adalah keluarga yang pertama berakar, kemudian bertumbuh, kemudian berbuah. Itu ada beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga. Yang pertama adalah keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya keluarga memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Nah, kemudian yang kedua, keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Berbuah. Buah yang dikehendaki Allah dalam keluarga yaitu yang pertama, pencerahan kasih Allah dalam kehidupan sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Kemudian yang kedua, penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk mengasihi tanpa syarat. Nah, supaya pembelajaran kita lebih jelas, maka saya akan mengajak anak didik kami untuk menonton video yang ada di depan. Sekarang kita akan mendengarkan dan belajar sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing kita agar dapat terus bertumbuh di dalamnya dan juga berbuah demi kemuliaan namanya. Amin. Ayah, yang dimaksud dengan berbuah tadi itu apa ya maksudnya? Berbuah itu maksudnya dapat menghasilkan sesuatu. Jadi, pertumbuhan akan menjadi sia-sia bila tidak menghasilkan sesuatu, yaitu buah. Tuhan menginginkan setiap anggota keluarga Kristen untuk menghasilkan buah-buah dalam kehidupan mereka. Setiap dari kita sebagai anggota keluarga Kristen harus secara konsisten memberitakan tentang kasih Tuhan secara nyata kepada dunia di sekitarnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sebagai wujud adanya kehidupan yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Kita akan membentuk kelompok diskusi tentang perbedaan pertumbuhan keluarga yang bertumbuh
di dalam dan di luar Yesus Kristus sesuai yang ada di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Bisa dipahami adik kami? Bisa. Ya, silakan berdiskusi. Saya mengajak anak didik kami untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang dimulai dari kelompok 1. Silakan. Hasil diskusi kami dari kelompok 1 mampu menemukan perbedaan pertumbuhan keluarga di dalam dan di luar Yesus Kristus yang diberikan oleh pemiliknya. Sementara ranting anggur pada ranting A tidak menerima perawatan yang baik dari pemiliknya, karena tidak berada pada pokok dan pemiliknya yang benar, sehingga tidak dapat bertumbuh dengan baik. Ya, silakan tepuk tangan. Diskusi kelompok 2. Perbedaan pertumbuhan gambar A dan gambar B dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Menurut kelompok kami, gambar B sama dengan memiliki dasar yang kuat sehingga mudah dipengaruhi oleh berbagai pengaruh yang negatif, misalnya tidak hidup dalam kasih dan saling menghormati sehingga saling menunjukkan ego masing-masing, dan tidak merasa sepenanggungan sehingga akan membawa keluarga tersebut ke dalam kehancuran, misalnya pertengkaran bahkan perceraian. Iya, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 3, hasil diskusi kami adalah perbedaan berbagai pengaruh yang negatif. Misalnya, tidak hidup dalam kasih dan saling menghormati, sehingga saling menunjukkan ego masing-masing dan tidak merasa sepenanggungan, sehingga akan membawa keluarga tersebut ke dalam kehancuran, misalnya pertengkaran bahkan perceraian. Terima kasih. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Dari kelompok 1 mengatakan bahwa ranting atau gambar B lebih subur dari gambar A diakibatkan kelompok 2 tadi mengatakan bahwa dalam keluarga itu, keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus adalah keluarga yang menunjukkan hidup saling mengasihi dan menghormati, sehingga yang menjadi rangkuman daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah dan keluarga yang bertumbuh dalam Kristus adalah keluarga yang menunjukkan apa tadi? Sikap sehingga akan tercipta keluarga yang penuh kedamaian dan tetap berpegang pada Tuhan. Yang menjadi tugas kita, saya berikan tugas dalam bentuk LKPD, ya, dan dikumpulkan minggu depan, dan silakan dikerjakan. Tugas psikomotorik kita atau keterampilannya ada di depan, yaitu baca dan pahami Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Kemudian, siapakah yang diumpamakan Tuhan Yesus sebagai benih, tanah dan penabur dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Kemudian untuk minggu depan yang menjadi rencana pembelajaran kita adalah tentang keluargaku dalam gaya hidup modern. Karena waktu kita sudah habis, maka pembelajaran kita tutup dengan doa yang lebih. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Kembalikan yang tersebut Bapak bentar lagi kami sampai dengan tujuannya Bapak. Bapak berpikir bisa akses yang kami tugas seperti rantau hari ini selamanya. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita untuk hari ini, dan selamat pagi buat kita semuanya. Selamat